Selamat siang Ibu, perkenalkan saya Dr. Novi yang akan melakukan tindakan pada siang hari ini. Jadi kita akan melakukan tindakan penyuntikan obat untuk memasukkan obat ke dalam tubuh Ibu dengan melalui pembuluh darah Ibu. Nanti saya akan menyuntik lengan Ibu di bagian sini. Apakah Ibu bersedia? Sedia. Terima kasih Ibu. Silakan duduk di sana dengan nyaman sembari saya mempersiapkan alat dan bahan serta diri saya. Terima kasih. Nah, jadi alat dan bahannya itu yang pertama ada tourniquet. Yang selanjutnya itu ada spuit 5 cc. Selanjutnya itu ada kasa, ada obat. Ini itu vitamin ekstra se yang 200 mg. Lalu ada plester, ada alkohol swab, ada gunting, ada hand sanitizer, ada perlat, dan juga ada handscoon. Jadi sebelum kita menyuntikkan obat ke pasien, kita harus mempersiapkan obatnya terlebih dahulu. Sebelum itu saya akan mencuci tangan menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah. Setelah itu saya akan menggunakan handscoon. Setelah menggunakan handscoon, selanjutnya saya akan mengambil spuit, mengeluarkannya dari tempatnya. Lalu untuk obatnya, ini menggunakan obat jenis V ampul. Jadi tutupnya ini harus dipatahkan. Nah, sebelum dipatahkan, itu kita lihat dulu ada titiknya. Nah, titiknya ini harus keluar sebelum dipatahkan. Selanjutnya kita sentil tutupnya agar tidak ada obat yang berada di tutupnya. Nah, setelah selesai, kita mengambil kasa lalu melapisi tutup obatnya, lalu kita patahkan ke arah dalam seperti ini. Nah, setelah itu kita buka tutup spuitnya, lalu kita miringkan obatnya seperti ini. Lalu kita masukkan ujung spuitnya, lalu kita tarik perlahan sampai obatnya keluar. Nah, setelah sampai obatnya habis. Setelah itu kan ada udara di dalam spuit. Sebelum itu kita tutup dulu. Kan ada udara dalam spuitnya. Jadi kita keluarkan perlahan dengan menekan spuitnya. Lalu mengarahkannya ke atas. Nah, setelah itu di sini terlihat adanya gelembung-gelembung udara. Jadi kita harus menghilangkannya dengan cara menyentilnya seperti ini. Nah, setelah itu obat ini dapat disuntikan kepada pasien. Jadi sebelum kita melakukan penyuntikan, kita siapkan perlak dulu agar nanti tidak berembes. Permisi Bu, tangannya saya singkap sedikit ya bajunya. Setelah itu kita ambil tourniquet lalu pasang di 10-12 cm di atas titik penyuntikan obat. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat sampai darahnya terbendung. Lalu kita tepuk perlahan agar venanya lebih terlihat lagi. Kita rasakan. Nah, setelah teraba, kita sterilkan dengan alkohol swab. Kita sterilkan berlawanan dengan arah jarum jam, bentuk lingkaran. Setelah itu kita buka tutup spuitnya. Lalu kita menyuntikkan dengan sudut relax ya Bu, sudut 30 derajat. Nah, setelah masuk, kita cek apakah sudah masuk ke pembuluh darahnya atau tidak dengan cara tarik sedikit. Jika ada darah yang keluar di sini, berarti itu sudah masuk. Lalu jika sudah masuk, kita lepas itu, kita dorong spuitnya perlahan, memasukkan obat sampai obatnya habis. Nah, setelah obatnya habis, sebelum kita cabut spuitnya, kita tekan dulu dengan alkohol swab.
Lalu tarik spuitnya perlahan, lalu kita tutup. Nah, bekas suntikan tadi kita tutup dengan menggunakan plester. Setelah itu, terima kasih Bu. Selesai. Setelah selesai kita rapikan kembali, sampah-sampahnya kita buang. Lalu kita membuka handscoon. Buang tempat sampah. Lalu mencuci tangan dengan sanitizer dengan 6 langkah. Selamat malam, Pak. Malam. Perkenalkan, saya Dr. Novi yang akan melakukan tindakan pada malam hari ini. Jadi kita akan melakukan tindakan pemasangan infus untuk memasukkan cairan ke dalam tubuh Bapak melalui pembuluh darah Bapak. Nanti saya akan menyuntik Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Terima kasih, Pak. Silakan berbaring atau bisa juga duduk dengan nyaman sembari saya mempersiapkan alat dan bahan serta diri saya. Jadi sebelum kita mulai tindakan, saya akan memperkenalkan alat dan bahannya. Yang pertama itu ada tourniquet, yang kedua itu ada IV catheter, selanjutnya itu ada infus set, selanjutnya ada plester, ini juga ada plester, terus ada alcohol swab, ada kasa, ada cairan infus yang kita gunakan itu sodium klorid 0,9%, terus ada perlak, ada handscoon, ada gunting jika diperlukan, dan terakhir itu ada hand sanitizer. Sebelum kita mempersiapkan cairan infus dan pemasangan infus, kita akan mencuci tangan terlebih dahulu dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Dan juga tidak boleh menggunakan cincin ataupun gelang saat melakukan tindakan. Jadi sebelum kita memasang infus, kita persiapkan dulu selang infus beserta cairan infusnya. Jadi kita buka pembungkusnya. Lalu kita cek apakah alatnya sudah lengkap. Lalu kita buka. Setelah lengkap, untuk yang ini pengatur cairannya itu kita setel di 1/3 dari keseluruhan panjang selang. Lalu kita kunci seperti ini. Lalu kita letakkan dulu. Lalu kita buka penutup dari cairan infusnya. Nah, setelah itu kita di bagian yang ini yang ada tabung kecilnya, kita buka dulu penutupnya. Lalu kita masukkan ke cairan infusnya. Nah, setelah seperti ini, kita masukkan cairan ini ke tabung yang kecil ini sampai ke setengah bagian. Dengan cara memencetnya. Setelah itu, jika kelebihan kita bisa balik seperti ini lalu mengembalikan ke dalamnya. Nah, setelah itu kita gantung. Lalu kita buka yang bagian ini itu nanti kita salurkan ke infus yang dipasang ke tangan pasien. Kita buka dulu penutupnya. Lalu kita isi cairan infusnya ke selang ini. Karena sebelumnya di selang ini hanya ada udara, jadi kita isi dengan cairannya. Lalu kita alirkan cairan infusnya. Dengan cara menaikkan yang controller ini, kita naikkan, membuka kuncinya. Nah, setelah semua selang telah terisi cairan, kita kunci kembali, lalu kita letakkan kembali, kita gantung selangnya. Sembari kita memasang infus di tangan pasien. Sebelum kita memasangkan di tangan pasien,
Kita cuci tangan lagi dengan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan 6 langkah. Lalu menggunakan handscoon. Sebelum kita melakukan pemasangan infus, kita ambil dulu perlat agar tidak berceceran. Permisi Pak, tangannya. Nah, setelah itu kita ambil turniket, lalu kita pasangkan di 10-12 cm di atas dari titik pemasangan infus. Nah, setelah itu kita tunggu beberapa saat hingga darahnya terbendung. Lalu sambil kita tepuk-tepuk agar venanya lebih terlihat dan teraba. Nah, setelah venanya terlihat seperti ini, kita melakukan disinfektan dengan menggunakan alkohol swab. Gerakan melingkar berbalik arah dari jarum jam. Lalu kita buka tutup IV catheternya. Nah, IV catheter ini ada dua bagian. Yang bagian plastik ini disebut mandrim, dan yang bagian yang ada jarumnya ini disebut troker. Lalu setelah disinfektan, kita suntikan dengan sudut 30 derajat. Nah, setelah masuk, kita melakukan pengecekan apakah jarumnya itu sudah masuk ke pembuluh darah vena atau belum, dengan cara kita tarik sedikit trokernya. Jika ada darah yang keluar di bagian sini berarti sudah masuk. Lalu kita kembalikan lagi. Kita teruskan pemasukan IV catheternya. Nah, setelah masuk, setelah itu kita keluarkan trokernya, lalu mengambil selang infusnya. Kita sambungkan dengan IV catheternya. Nah, setelah itu kita coba alirkan cairan infusnya sambil dilihat apakah terjadi pembengkakan cairan di sini atau tidak. Nah, jika tidak terjadi pembengkakan berarti kita tutup kembali. Selanjutnya kita akan melakukan fiksasi, tapi sebelum itu kita lepas dulu turniketnya. Jadi kita lepas dulu penutup lapisan plasternya. Setelah itu kita pasang dengan menggunakan metode kupu-kupu. Di pertengahan antara cairan selang infus dengan IV catheternya. Itu kita silang. Seperti ini. Setelah itu untuk tidak mengganggu pergerakan pasien jika selangnya seperti ini, jadi kita agak miringkan tekuk ke dalam searah dengan lengannya. Tapi pastikan di sini jangan sampai terlalu tertekuk karena nanti akan menghambat cairan infusnya. Bisa kita selipkan di jari tengah pasien. Lalu kita tutup dengan menggunakan kasa. Setelah itu kita fiksasi kembali dengan menggunakan plester. Nah, untuk anak-anak biasa dipasangkan spalak untuk tidak mengganggu pergerak. Jika anak-anak itu bergerak, infusnya itu tidak terganggu. Nah, setelah infus terpasang, kita lakukan pengecekan apakah kita lakukan pengecekan setelah beberapa jam apakah ada terjadi inflamasi atau pembengkakan.
Setelah kita lakukan pemasangan infus, kita bereskan daerah sekitarnya dengan membuang sampahnya ke tempat sampah dan mengembalikan alatnya. Setelah itu, kita lepas handscoon, lalu membuangnya ke tempat sampah dan mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Selamat siang, Ibu. Siang. Perkenalkan, saya Dr. Novi yang akan melakukan tindakan pada siang hari ini. Jadi kita akan melakukan tindakan pengambilan darah untuk melakukan pengecekan terhadap darah rutin Ibu. Nanti saya akan melakukan penyuntikan untuk pengambilan darah. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Terima kasih, Ibu. Silakan duduk di sana dengan nyaman sembari saya mempersiapkan alat dan bahan serta diri saya. Alat dan bahannya itu yang pertama ada tabung darah. Yang kedua ada IV catheter atau bisa juga menggunakan vacuum needle, tapi karena saya tidak menemukannya jadi saya hanya menggunakan IV catheter. Selanjutnya ada alcohol swab, ada plaster, ada tourniquet, ada perlak, ada handscoon, ada gunting jika diperlukan, dan juga ada hand sanitizer. Sebelum memulai tindakan, saya akan mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer di 6 langkah. Lalu setelah itu saya akan menggunakan handscoon. Sebelum kita melakukan pengambilan darah, kita siapkan dulu perlaknya agar tidak berceceran. Permisi Bu, tangannya saya singkap tangan bajunya sedikit ya. Setelah itu kita ambil tourniquet, lalu memasangkan 10-12 cm di atas tempat pengambilan darah di fossa kubiti. Nah, selanjutnya kita tunggu sebentar sampai darah itu terbendung. Sambil kita tepuk-tepuk perlahan, meraba. Setelah terlihat jelas dan kita telah raba, kita sterilkan dengan menggunakan alcohol swab. Lalu kita lakukan dengan gerakan berlawanan dengan jarum jam. Setelah itu kita ambil IV catheternya, kita buka. Lalu kita suntikan dengan sudut 30 derajat. Nah, setelah masuk, kita cek kembali apakah sudah masuk betul di pembuluh darah atau tidak dengan cara menarik jarumnya. Jika ada darah yang keluar, itu berarti sudah masuk di pembuluh darahnya. Lalu kita masukkan kembali, lalu mengambil tabung darah, lalu mengarahkannya di bawah IV catheter. Itu setelah darah yang diambil sudah cukup, kita tutup kembali tabung darahnya, kita cabut tourniquetnya. Lalu sebelum kita lepaskan IV catheternya, kita tekan dulu dengan menggunakan alcohol swab. Lalu tarik perlahan IV catheternya. Ditutup. Nah, bekas tadi yang kita suntikan itu kita tutup dengan menggunakan plaster. Terima kasih, Bu. Setelah pengambilan darah telah selesai, kita rapikan kembali alat dan bahannya. Alatnya kita lipat kembali. Lalu sampah-sampahnya kita buang. Untuk darahnya itu kita nanti bisa ditaruh di setor ke laboratorium untuk melakukan pemeriksaan darah rutin. Selanjutnya kita buka handscoon. Lalu dibuang dan mencuci tangan dengan 6 langkah. Selamat malam, Pak. Malam. Perkenalkan, saya Dr. Novi yang melakukan tindakan pada malam hari ini. Jadi kita akan melakukan tindakan transfusi darah untuk masukkan darah ke tubuh Bapak melalui pembuluh darah Bapak. Apakah Bapak bersedia? Bersedia.
Silakan duduk dengan nyaman sembari saya mempersiapkan alat dan bahan serta diri saya. Nah, saya akan memperkenalkan alat dan bahan untuk transfusi darah. Yang pertama itu ada darah, selanjutnya ada IV catheter, ada plester, ada tourniquet, ada blood set, ada alcohol swab, ada kasa, ada perlak, ada handscoon, ada gunting jika diperlukan, dan yang terakhir ada hand sanitizer. Nah, sebelum kita mempersiapkan blood setnya dan beserta darahnya, kita mencuci tangan dulu dengan menggunakan hand sanitizer dengan 6 langkah. Nah, setelah itu untuk mempersiapkan blood set beserta darahnya, kita buka dulu blood setnya. Nah, biasanya itu ada bagian plastik yang sudah terbuka seperti ini, jadi bisa ditarik. Setelah itu sampai kita buang. Lalu kita cek apakah alatnya sudah lengkap. Nah, setelah dilakukan pengecekan, kita atur klemnya itu sepertiga dari seluruh panjang selang. Lalu kita kunci dengan menurunkan seperti ini. Nah, setelah itu kita taruh terlebih dahulu sambil membuka tutup dari darahnya. Setelah terbuka, kita hubungkan, kita buka dulu penutupnya, lalu kita hubungkan dengan cairan darah ini. Nah, untuk bagian yang ini itu tidak boleh disentuh dengan tangan non steril ataupun steril. Kita dorong. Nah, setelah seperti ini, nah setelah kita hubungkan dengan darahnya, kita gantung dulu. Nah, setelah itu kita kan karena di sini ada di sepanjang selangnya itu ada udara, jadi kita keluarkan udaranya dengan mengalirkan darahnya sampai udara yang di selang ini tidak ada lagi. Nah, setelah udaranya hilang, kita tutup kembali. Lalu kita gantung dulu sambil memasangkan Sebelum kita memasangkan di tangan pasien, kita cuci tangan lagi dengan menggunakan hand sanitizer atau cuci tangan dengan menggunakan sabun dengan 6 langkah. Lalu menggunakan handscoon. Jadi sebelum kita mulai melakukan pemasangan transfusi, kita melakukan cross check kepada pasien terhadap darah yang akan ditransfusikan. Permisi Pak, saya akan melakukan cross check. Jadi atas nama Bapak Noviar, umur 14 tahun, golongan darahnya A. Apakah sudah betul Pak? Betul. Ya. Setelah itu kita gantungkan kembali. Dan kita ambil perlak agar tidak berceceran. Permisi Pak, tangannya. Nah, setelah itu kita ambil tourniquet. Lalu kita pasangkan 10-12 jari di atas titik pemasangan transfusi. Lalu kita tunggu sebentar sambil kita tepuk-tepuk agar venanya lebih terlihat dan teraba. Setelah terlihat dan teraba, kita melakukan disinfektan dengan menggunakan alcohol swab dengan gerakan melingkar berbalik arah dari jarum jam. Setelah itu kita ambil IV catheter, kita suntikan dengan sudut 30 derajat. Nah, setelah masuk, kita melakukan pengecekan dengan menarik sedikit jarumnya. Nah, jika ada darah yang keluar di bagian ini, berarti sudah masuk, lalu kita kembalikan lagi. Kita lanjut masukkan. Setelah itu kita lepaskan jarumnya,
kita sambungkan dengan selang transfusi. Lalu kita coba alirkan sambil dicek apakah ada terjadi pembendungan di vena atau tidak. Jika tidak ada, kita tutup kembali. Lalu kita akan melakukan fiksasi, tapi sebelum itu kita lepas dulu turniketnya. Lalu kita lakukan fiksasi dengan menggunakan plester. Setelah plesternya dibuka, kita pasang di bawah, di antara selang infus dan IV catheternya. Lalu kita silangkan seperti ini. Setelah itu kita tutup dengan kasa, tapi sebelum itu karena posisinya ini mengganggu pasien, jadi kita coba lipat selangnya, tapi jangan sampai terlalu terlipat karena nanti darahnya tidak mengalir. Jadi bisa juga kita lingkarkan di jari tengah pasien. Lalu kita tutup dengan menggunakan kasa. Setelah itu kita fiksasi kembali dengan menggunakan plester. Nah, setelah selesai, kita bersihkan daerah sekitar dengan buang sampah. Lalu membereskan alat. Lalu membuka handspoon. Dan buang di tempat sampah. Lalu terakhir mencuci tangan dengan menggunakan hand sanitizer dengan menggunakan 6 langkah.